wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam berita terkini hari ini bersama saya Muhammad Al-Azhar Budiman. 3 topik berita utama hari ini akan membahas yang pertama talk show, yang kedua deklarasi Sumpah Pemuda, dan yang terakhir lomba membaca berita. Kita sudah bergabung dengan Bapak Arif Budiman. Assalamualaikum Pak Arif Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada pertanyaan yang mungkin Bapak bisa jawab tentang pemuda dan keluarga di masa pandemi. Akan ada 5 pertanyaan, mungkin Bapak akan bisa jawab. Insya Allah. Yang pertama, bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh pemuda dalam situasi pandemi COVID-19? Sikap pemuda dalam kondisi saat ini seharusnya lebih banyak berperan aktif, kemudian tentunya harus juga bersabar karena jiwa muda kan sangat energik, selalu ingin kumpul dengan teman-temannya, selalu ingin ke mana-mana. Nah, itu harus bersabar. Jadi sikapnya juga harus sabar, kemudian sikapnya juga harus mendukung terhadap gerakan-gerakan oleh pemerintah, kemudian mengenai protokol kesehatan harus dilaksanakan. Jadi seorang pemuda harus bersikap seperti itu. Jadi harus mendukung segala keinginan pemerintah untuk mencegah penyebaran lebih luas. Juga pemuda harus, tadi saya bilang, harus sabar karena jiwanya begitu kuat untuk kemana-mana, jadi harus bersabar. Ini itu. Yang nomor 2, selama situasi pandemi COVID-19, adakah perubahan kebiasaan yang terjadi di lingkungan keluarga menurut Bapak? Pasti ada, jauh, perubahannya sangat jauh. Mulai dari keluarga, mulai dari kegiatan yang sangat kita batasi untuk keluar rumah, kemudian harus disiplin dalam hal protokol kesehatan, baik dia mau keluar rumah, mau kegiatan di rumah, ya banyak yang berubah. Intinya harus disiplin di dalam melaksanakan protokol di rumah tersebut. Banyak sekali perubahan, lebih banyak waktu buat anak-anak dan juga mungkin orang tua yang harus working from home, dan juga anak-anak yang harus daring sekolah. Jadi banyak perubahan-perubahan. Sebenarnya lebih banyak berkumpul dengan keluarga seharusnya, dan lebih banyak efektif seharusnya. Nah, ya banyak perubahannya di situ. Nomor 3, hal kecil apa yang dapat dilakukan dimulai dari lingkungan untuk kondisi ini? 1, disiplin. Hal kecil, disiplin dalam hal kecil dulu di lingkungan keluarga. Karena kondisi pandemi seperti ini, kedisiplinan harus ditingkatkan. Kenapa harus disiplin tadi? Karena protokol kesehatan harus dilaksanakan. Dari hal yang kecil, dari keluarga dulu, dari pulang, dari keluar, dari luar rumah pulang, dan selain menggunakan tempat cuci tangan, harus biasakan langsung ganti pakaian dan lain-lain. Masker juga harus digunakan. Hal seperti itu, intinya disiplin. Nomor 4, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda di masa pandemi ini? Untuk generasi muda di masa pandemi ini, yang paling utama 1, kita melihatnya ke depan nanti, karena berbeda generasi saat ini, generasi milenial yang dihubungkan dengan generasi pandemi sangat berbeda dengan generasi yang dulu. Kalau dulu komunikasi, belajar dengan sekolah, kuliah langsung bertatap muka dengan guru, prakteknya langsung. Saat ini mereka harus melaksanakan di sekolah masing-masing. Intinya, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berdisiplin dalam kegiatannya belajar, sangat berpengaruh nanti 5 atau 10 atau 20 tahun ke depan. Karena berbeda generasi dulu, zaman bapak dulu, karena kuliah sekolah itu langsung dengan guru praktek. Saat ini sudah berjalan mungkin hampir 1 tahun.
harus belajar sendiri mandiri di rumah. Siapa yang nggak disiplin dalam belajarnya di rumah akan jauh tertinggal dengan orang-orang yang rajin belajarnya di rumah, kemauannya untuk mencari pengetahuan, otomatis terlihatnya nanti bukan sekarang, akan terlihat perbedaannya, yang mana bersungguh-sungguh, yang mana tidak di masa pandemi ini di beberapa tahun ke depan. Itu pesan saya buat generasi muda. Pertanyaan terakhir, mengapa keluarga harus berperan aktif dalam situasi pandemi seperti ini? Ya tentu lingkungan terkecil yang harus disiplin dan melaksanakan kegiatan protokol kesehatan dalam pandemi ini adalah dari lingkungan keluarga dulu, karena keluarga adalah lingkungan terkecil yang dimana bisa kita mendisiplinkan hal-hal mengenai protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dari hal kecil keluarga, kemudian dengan keluarga lain, sehingga terbentuk satu lingkungan keluarga, lingkungan RT, nanti ke RW, akhirnya ke kelurahan, kecamatan, nanti akhirnya akan cukupnya akan semakin luas. Jadi dari hal terkecil, dari keluarga sendiri, mulai dari pelaksanaan protokol kesehatan, kemudian disiplin menggunakan di keluarga sendiri, masker, kemudian bagaimana cuci tangan. Jadi harus dimulai dari keluarga sendiri. Terima kasih kepada Bapak Arif yang sudah mengikuti talk show sebagai narasumber hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menghadiri acara talk show hari ini juga. Saya Muhammad Al-Hadar Budiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.